Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan di dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan atau sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis dan layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi. Non-litigasi sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator. Komisi Informasi. Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi. Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pembawa informasi publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap badan publik menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID. Mekanisme memperoleh informasi berdasarkan pasal 21, 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Mekanisme untuk memperoleh informasi publik disarankan pada prinsip cepat, tepat, dan waktu biaya ringan. 1. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. 2. Badan publik wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik. Badan publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara tidak tertulis. Badan publik terkait wajib memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. Dalam hal ini, permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik. Nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. Dalam hal ini disampaikan melalui surat pengiriman. Nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitaan tertulis yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak. Badan publik wajib memberikan badan penguasa yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya. Badan publik menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya, alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan, dan atau biaya serta cara pembayaran untuk memerangi informasi yang diminta. Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7, paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada badan publik diatur oleh Komisi Informasi. Baik, selanjutnya adalah keberatan dan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 35 sampai 39. Setiap permohonan informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan alasan berikut. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Tidak disediakannya informasi berskala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Tidak ditanggapinya permintaan informasi. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar, dan atau penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang ini, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B sampai dengan huruf G dapat diserahkan secara bersama oleh kedua belah pihak. Baik, selanjutnya keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam 35 dan pasal 35 ayat 1. Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari. Sejak hari kerja diterimanya keberatan secara tertulis. Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 menguatkan putusan yang ditemukan oleh pembawaannya. Selanjutnya, penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan atau Komisi Informasi Provinsi dan atau Komisi Informasi Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik. Upaya penyelesaian sengketa informasi diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan secara tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2. Selanjutnya, Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan atau Komisi Informasi Kabupaten Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja. Pasal 39 putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mediasi. Mediasi dalam pasal 40 ayat 1, penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam pasal 35 ayat 1 huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G. Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk putusan media Komisi Informasi. Pasal 41 dalam proses mediasi, anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator. Bagian kedua yaitu adjudikasi pasal 42 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pasal 42 penyelesaian sengketa informasi melalui adjudikasi non litigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu para pihak yang bersengketa atau salah satu para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. Sidang Komisi Informasi yang memeriksa memutus perkara paling sedikit 3 orang anggota komisi dan atau lebih harus berjumlah kasar. Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup. Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3. Baik, selanjutnya
pada tahap pemeriksaan. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada para pihak termohon. Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pimpinan badan publik atau pejabat terkait yang ditunjuk didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. Baik, selanjutnya dalam pasal 45 dalam pembuktian, badan publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya. Apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 35 ayat 1 huruf A, badan publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya. Apabila pemohon informasi publik mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 huruf B sampai dengan huruf C. Putusan Komisi Informasi pasal 46 ayat 1. Putusan Komisi Informasi tentang pemberian penelahan akses terhadap seluruh atau sebagai informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini: membatalkan putusan atas badan publik dan memutus untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi, atau mengukuhkan putusan atas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2. Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 huruf B sampai dengan huruf G berisikan salah satu perintah di bawah ini: memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, memerintahkan badan publik untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur undang-undang ini, dan atau mengukuhkan pertimbangan atas badan publik untuk atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan atau mengenai putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan. Baik, selanjutnya beberapa putusan informasi. Putusan sela adalah dalam HAM. Putusan sela ialah dalam hal permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak memenuhi syarat jangka waktu pengajuan atau penyelesaian sengketa, yakni legal standing para pihak, kompetensi absolut dan relatif majelis komisioner dapat menjatuhkan putusan sela. Legal standing yakni individu, identitas warga Indonesia, dan selanjutnya kelompok orang yaitu surat kuasa dan KTP memberi kuasa. Selanjutnya badan hukum ialah pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM dan ADRT. Dan selanjutnya putusan akhir. Dalam hal majelis komisioner mempertimbangkan tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka seluruh pokok perkara akan diputus dalam putusan akhir. Selanjutnya putusan gugur. Dalam hal ini majelis komisioner mempertimbangkan tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka seluruh pokok perkara yang diputus dalam putusan akhir eksekusi. Ini selanjutnya eksekusi putusan. Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi, yakni pasal 12 ayat 1 Perma 2 2011. Yakni saya akan menjelaskan selanjutnya, yakni jenjang penyelesaian sengketa informasi publik. Dalam hal para pihak tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan ke PT UN atau PN. Pasal 60 Perki PPISP Junto pasal 4 Perma nomor 2 2011 tentang cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Dalam hal ini para pihak tidak menerima putusan PT UN atau PN dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pasal 9 ayat 2 Perma nomor 2 2011 tentang cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Selanjutnya pidana keterbukaan informasi badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 5 juta rupiah, yakni pasal 52 Undang-Undang KIP.